Oke, jadi Ruang Tumbuh ini adalah sebuah pusat konsultasi psikologi dan juga pengembangan diri. Jadi memang kami melayani, memberikan jasa pelayanan konseling, terapi, dan juga pengembangan diri semacam workshop, seminar, biasanya juga untuk anak sampai remaja. Jadi dia main gadget tapi dia tadi gitu nggak banyak aktivitas yang produktif atau positif dari situ. Nah itu juga bisa memicu stres pada anak. Jadi dia overwhelming, kewalahan dengan durasi waktu terutama dan dengan apa yang dia tonton. Selanjutnya terkait pengaruh gadget dan juga media sosial nih. Terkait di era digital sekarang kan kita pasti semua interaksinya sama teknologi ya. Betul. Jadi banyak anak yang menghabiskan waktu di media sosial atau bermain game. Nah, hal ini bisa gak sih jadi pemicu yang stres? Karena tadi kan Mbak yang udah sempet nyinggung nih kalau misalnya gadget juga bisa salah satu menjadi faktor anak ini menjadi stres. Nah, tanda-tanda stres terkait kecanduan gadget nih apakah ada lebih spesifik lagi Mbak? Karena kan tadi kita bahas nih terkait secara umum ya. secara umum dari usia prasekolah, sekolah gitu sampai usia remaja. Nah, kalau tanda-tanda karena gadget tuh ada gak sih Mbak? Ada banget gitu ya, makanya kan ada yang namanya digital depression gitu ya. Jadi seseorang akan mengalami keadaan depresif karena aktivitas digitalisasi, entah karena waktunya berlebihan atau juga konten-konten yang dia lihat ya. Jadi kayak kita aja nih orang dewasa, kalau kita lihat medsos kontennya negatif, kira-kira gimana perasaan kita? Ikut terbawa kan. Bener. Kita jadi bete, jadi kesel, jadi nggak mood. Nah itu juga bisa terjadi sama anak. Masalahnya anak itu nggak bisa menyampaikan, nggak bisa untuk bisa mengekspresikan. Itu akan dia alami gitu ya secara di dalam tubuhnya sendiri gitu ya pikirannya. Nah jadi yang pertama itu biasanya performa belajarnya sih pasti menurun. Itu udah stres sebetulnya. Jadi karena dia menginginkan untuk aktivitas gadget, kemudian dia akan mengabaikan aktivitas belajarnya. Terus kemudian lebih sering tantrum. Ya kalau sama anak yang usianya lebih kecil. Kalau yang lebih besar lagi ya tadi emosi negatifnya lebih sering muncul. Jadi mungkin lebih gampang marah, gampang tersinggung, mungkin juga tantrum di usia sekolah itu juga bisa terjadi gitu ya. Itu yang menjadi pertanda. Kemudian si anak biasanya akan melakukan aktivitas yang bisa destruktif, merusak entah ke dirinya sendiri, objek atau barang ya atau ke orang lain. Terutama ketika dia menyaksikan aktivitas konten-konten yang muatannya banyak dengan aktivitas agresivitas. Nah itu juga memunculkan stres sama dia. Jadi ketika ada sebuah stresor, dia mengekspresikannya dengan cara-cara mungkin kekerasan ya. Nah yang sering terjadi juga adalah perubahan pola tidur, perubahan pola makan, karena mungkin waktunya lebih banyak bermain dengan gadget yang tidak sehat. Tidak sehat itu apa sih? Waktunya terlalu berlebihan dan kemudian tidak dalam bentuk yang produktif. Jadi dia main gadget tapi dia tadi gitu nggak banyak aktivitas yang produktif atau positif dari situ. Nah itu juga bisa memicu stres pada anak. Jadi dia overwhelming, kewalahan dengan durasi waktu terutama dan dengan apa yang dia tonton gitu. Ternyata memang bener sih kalau misalnya jenis konten ini kadang ya kalau misalnya konten yang sedih kita juga ikut sedih loh Mbak. Gitu kayak, kan. Kok aku ngerasa kayak gini ya? Padahal sebenarnya nggak sampai kayak gitu gitu kondisi diri sendiri. Kadang jadi self diagnose jadinya. Apalagi kan sekarang banyak nih semua orang aware tentang kesehatan mental. Cuman menurut aku kayak ya memang kita boleh aware tapi nggak boleh self diagnose gitu. Kayak kan ada kayaknya aku masuk nih ciri-ciri ini, kayaknya aku ini deh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kadang kita terlalu berlebihan aja Mbak. Jadi jenis konten itu berpengaruh. Sangat secara emosional gitu kan gitu. Jadi tadi Mbak Ayang sempat menyinggung kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya selama bermain gadget. Nah di Algorithmix kita punya solusinya daripada anak nih main gadget tapi nggak penting dan juga nggak produktif sih lebih tepatnya. Nah kalau misalnya mau lebih produktif dengan gadget, apalagi kehidupan sekarang kan era digital, nggak mungkin lepas dari teknologi. Jadi mengajak nih untuk para parents di rumah dan juga teman-teman Algorithmix untuk mencoba free trial class gratis, yaitu kelas coding di Algorithmix. Karena di sini anak akan dilatih fokusnya, kreativitasnya, karena nggak usah khawatir kelasnya ini berbentuk game. Jadi anak akan membuat proyeknya sendiri. Gimana sih cara memecahkan masalah? Lalu memecahkan masalahnya juga nggak yang harus langsung selesai, tapi nanti akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga lebih terstruktur. Jadi nggak perlu khawatir buat orang tua di rumah. Lanjut nih Mbak Ayang, adakah langkah pencegahan? Kalau misalnya tadi kita udah bahas penyebabnya apa, dampaknya apa, nah ini langkah pencegahan yang bisa diterapkan untuk mengurangi resiko stres pada anak, terutama karena gadget nih Mbak.
Oke, kalau karena gadget yang pertama udah pasti waktu ya. Jadi durasi waktu itu harus dijaga sekali gitu, karena terlalu berlebihan pasti dampaknya itu ke fisik dan juga mental anak dan sosial emosional ya terutama. Jadi kita pastikan dalam satu hari itu kalaupun anak diberikan aktivitas gadget, tolong banget untuk cek durasi waktunya. Jadi 1 jam aja, 2 jam aja, tapi cukup banget untuk anak, terutama kalau anaknya sudah lebih besar. Yang lebih kecil harusnya lebih sedikit lagi waktunya untuk bermain gadget ya. Prasekolah itu sebetulnya nggak ada urgensi, jadi sifatnya lebih ke hiburan sama pendidikan untuk pengenalan konsep ya. Terus kemudian perhatikan juga kontennya, jadi lebih banyak sebetulnya konten yang dilihat anak itu yang membuat anak tuh happy, hormon bahagianya itu jadi terstimulasi. Jadi jangan sampai konten yang dia lihat tuh lebih banyak unsur kekerasannya atau unsur perilaku orang dewasanya yang nggak sesuai dengan usia, atau mungkin konten-konten yang memang nggak sehat untuk dia cerna sebagai seorang anak ya. Lalu kemudian pendampingan itu penting sih. Jadi terutama untuk anak yang di bawah 12 tahun ke bawah, pendampingan itu masih sangat dibutuhkan supaya anak masih bisa terjaga dalam konteks penggunaan gadget yang sehat. Ya, jadi misalnya mengingatkan anak untuk bisa menyimpan gadgetnya, mengingatkan anak untuk dengan aktivitas lainnya, kemudian juga ajak anak diskusi mengenai apa yang dia lihat ya, atau mungkin main gadgetnya bersama-sama. Dan yang pasti ketika anak main gadget itu happy dan produktif sih, itu menurut aku penting karena anak itu kan kreativitasnya luar biasa ya, imajinasinya luar biasa. Tapi kalau tidak ada saluran atau channelnya untuk dia mengekspresikan imajinasi, kreativitas, itu akan membuat dia sebetulnya jadi gelisah, kemudian jadi muncul perilaku-perilaku yang mungkin orang tua pikir ini kok merusak banget gitu ya, gak bisa dibilangin, gak nurut dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting sih, beberapa aspek tadi untuk bisa meminimalisir adanya masalah-masalah secara emosional akibat penggunaan gadget gitu. Berarti cara-caranya yaitu dari waktunya nih, waktu batasin gadget, waktu, ya, terus pendampingan dari orang tua, jadi nggak dilepas gitu aja ya Mbak ya, karena sebenarnya pendampingan orang tua ini yang paling penting sih. Sangat, betul. Karena kadang orang tua ngasih gadget ya udah biar anaknya anteng aja gitu, dan biar orang tuanya juga kadang bisa sambil main gadget, sambil biar bisa ngelakuin yang lain gitu satu kan. ruangan tuh anaknya main gadget atau orang tuanya main gadget. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua, pendampingan apalagi anak-anak yang masih usia perlu diperhatikan ya, usia dini, prasekolah itu penting banget. Oke Mbak, yang selanjutnya nih, langkah-langkah yang bisa diambil orang tua untuk membantu mengelola stres anak secara sehat tuh gimana aja sih Mbak? Banyak banget ya yang harus dilakukan. Sebetulnya ini bukan cuman orang tua ke anak, tapi orang tua itu sendiri sih. Iya, penting itu sih Mbak. Karena sering banget kan vibrasi secara emosionalnya itu kayak ya menular gitu ya, karena anak kan mengamati orang tua ya. Yang pertama sih sebetulnya adalah mengajarkan anak untuk bisa menerima dan mengenali emosinya gitu. Jadi intinya kalau si anak itu sedih ya, kita sebagai orang tua harus bisa memvalidasi. Kenapa validasi itu penting kepada anak? Karena anak nggak paham tentang beragam emosi, sehingga kita perlu menguatkan bahwa it's okay, nggak apa-apa kamu sedih gitu ya. Jadi misalnya, kakak ibu lihat kakak tuh lagi sedih ya gitu ya. Jadi mengajarkan itu membuat anak bisa kenal bahwa itu ada di dalam dirinya dan gak apa-apa merasakan itu. Jadi mengajarkan anak untuk mengenali dan menerima. Kemudian yang kedua, memang mengajarkan coping strategik yang efektif untuk anak-anak. Biasanya apa sih? Pertama memang seringkali melibatkan anak pada aktivitas fisik. Jadi banyak bergerak itu penting banget loh ternyata buat anak. Jadi kalau kadang-kadang orang tua diem, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, nurut aja gitu ya. Itu juga sesuatu yang keliru sebetulnya, karena justru dengan anak banyak bergerak itu dia ada aktivitas untuk melepaskan stresnya gitu ya, melepaskan emosi negatifnya, karena aktivitas gerak itu berfungsi untuk meminimalisir resiko ketidakamanan secara psikis ya. Kemudian ajarkan anak untuk bisa menyalurkan hobi-hobi. Nah itu penting karena ternyata hobi itu cukup signifikan sekali dengan emosi positif. Jadi kalau anaknya seneng main gadget, ya udah salurkan pada hobi-hobi yang memang produktif, sehingga anaknya juga bisa selain berketerampilan, kemudian itu menyenangkan buat dia. Lalu kemudian jaga nutrisi anak, jaga pola tidur anak. Misal malam sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur itu tidak ada lagi yang namanya screen time. Jadi harus dibatasin supaya apa? Nggak mempengaruhi anak
terkait dengan kegelisahan tidur. Kemudian nutrisinya juga dijaga, makanannya tuh harus sehat. Jangan banyak makanan yang diproses ultra food gitu yang banyak pengawet, itu juga akan membuat anak jadi gelisah sebetulnya. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan rumah yang aman, penuh kasih sayang, kelembutan, mencontohkan perilaku-perilaku yang positif. Nah, itu juga akan membuat anak meminimalisir resiko stres yang berat pada anak. Nah, itu yang harus dilakukan. Banyak ya? Banyak banget ya Mbak. Banyak ya. Cuman ternyata sangat menarik ya Mbak. Maksudnya kayak banyak hal-hal yang ternyata agak tricky ya, lumayan tricky, tapi ternyata memang harus dilakukan karena harus dilakukan. Itu dampaknya sangat besar gitu kepada anak. Selanjutnya karena tadi kita kan tahu nih Mbak yang punya klinik psikologi ya, Ruang Tumbuh. Betul. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang peran konseling dan bantuan profesional. Nah, kapan sih waktu yang tepat nih bagi orang tua untuk membawa anak ke profesional seperti psikolog gitu? Kadang kan stigma orang mungkin ke psikolog nih kalau anak udah kenapa-napa gitu. Padahal kan lebih baik preventif ya, mencegah gitu. Nah, itu gimana sih waktu kapan gitu, Dok? Kapan gitu, Mbak? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kapan waktu tepat bawa anak ke profesional gitu ya, ke psikolog anak, psikolog klinis anak, itu kapan? Sebetulnya kapan saja yang orang tua merasa butuh itu boleh sekali gitu ya. Terutama di masa-masa perkembangan prasekolah, itu kan perkembangannya sangat cepat. Dan kita di situ bisa melihat gitu apakah anak ini memang punya masalah hambatan perkembangan atau dia sudah sejalan perkembangannya sesuai dengan tugas-tugas di perkembangan usianya, sehingga kita bisa melakukan screening perkembangan anak, screening kesehatan mental di usia lebih dini ya, tanpa harus ada gejala khusus gitu. Jadi hanya sebagai checking up aja, kayak kita medical check up. Nah, ini kan psychological check up. Jadi anak juga dicek tuh secara kemampuannya, secara perkembangannya, apakah sudah sesuai atau tidak ya. Lalu kemudian bila ada gejala apalagi gitu ya, misal anaknya tadinya sekolahnya happy tapi kok udah 2 minggu, 3 minggu rasanya tuh berat banget. Kita perlu nge-push, kita perlu iming-iming, kita perlu ya tadi mungkin orang tuanya juga jadinya marah. Nah, itu harus ditandai sebagai sesuatu perubahan. Kalau ada perubahan dan kita sebagai orang tua sudah melakukan peran kita nih, mendorong anak, memotivasi, tapi kok juga nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, itu tandanya berarti kita butuh bantuan profesional ya. Di selama konseling itu kan ada bimbingan, arahan, saran-saran, pasti sesuai dengan kapasitas, kemampuan daripada psikolognya dan juga sesuai sama kebutuhan dari si kliennya tersebut. Kalau ternyata ditemukan ada kecemasan yang cukup berat ya, yang mengakibatkan anak memang terganggu fungsi kehidupannya sehari-hari, tentu mungkin ada psikoterapi yang harus diberikan. Jadi intinya kalau sudah masuk ke tahap yang cukup berat dan mengganggu, maka biasanya intervensinya itu cukup panjang, pengobatannya juga atau pemulihannya cukup banyak waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi orang tua kapan saja merasa butuh untuk konsultasi, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda, silakan segera terhubung dengan profesional untuk menjadi teman diskusi dan juga mendapatkan pengarahan yang sesuai gitu. Oke, berarti bisa ya Mbak, misal nih orang tua bingung nih kayak aduh minat anak saya apa sih, bakat anak saya apa. Kadang kan ada anak yang belum menunjukkan nih tanda-tanda anaknya lebih interest mungkin ke olahraga, musik. Kadang kan ada anak yang ya udah gini-gini aja gitu. Nah, itu orang tua bisa nih langsung ke profesional. Jadi nggak harus nunggu gejala-gejala gitu ya. Tanda-tanda yang aneh itu bukan berarti harus langsung ke profesional. Iya, jadi mungkin aku mau nambahin juga ya Mbak Mentari. Jadi kalau secara spesifik yang bisa dilakukan orang tua, misalnya nggak perlu sampai ada, jangan sampai ada gejala. Yang pertama screening tumbuh kembang. Kedua tes kesiapan masuk sekolah dasar ya. Jadi kalau mau ke SD itu kan transisi ya. Jadi pasti mungkin ada perubahan-perubahan yang orang tuanya harus concern banget. Yang ketiga gitu ya, biasanya terkait dengan kemampuan kognisi. Jadi orang tua tuh perlu tahu saat ini kemampuan berpikir atau kognisinya itu ada di tahap mana. Itu juga bisa diakses. Terus kalau orang tua pengen tahu minat bakatnya, itu juga sangat mungkin ya. Jadi bisa ditelusuri sejak kecil, walaupun secara tes minat bakat itu baru bisa secara tepat usianya di usia sekitar remaja 14 tahun. Tapi usia dini kita juga bisa mengobservasi. Nah, itu nanti dibantu dengan ahli ya untuk bisa memonitoring, oke, si anak ini punya bakat alami di bagian mana. Nah, itu lebih mudah untuk mengarahkannya. Gitu. Mungkin Mbak yang bisa ngasih kesan nih ke orang tua di rumah dan juga teman-teman algoritmik di rumah, mungkin dari
topik yang hari ini kita bahas, apa sih yang pengen Mbak Ayang sampaikan? Oke, aku pengen menyampaikan juga ke parents semua, ke teman-teman semua yang memang saat ini sedang mengasuh putra dan putrinya ya gitu. Yang pertama sih, yang paling penting banget adalah menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan kondusif bagi anak ya. Jadi intinya si anak itu harus tumbuh besar dalam lingkungan sosial emosional yang aman, terkendali dan kemudian menerima anak ya, termasuk menerima emosi apa yang anaknya sedang rasakan. Kemudian yang kedua, libatkan anak pada aktivitas-aktivitas yang positif sebagai salah satu cara untuk bisa mengekspresikan emosi-emosi negatifnya yang mungkin selama ini masih dipendam. Dan yang ketiga, coba untuk selalu terbuka kepada anak sehingga anak juga bisa menerima emosinya, kemudian juga bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Dan yang terakhir pastinya juga maksimalkan bakat-bakat anak yang secara alami dan juga mengarahkan dia memiliki minat-minat yang positif supaya apa, dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang berketerampilan dan pastinya juga lebih happy gitu. Oke, sangat banyak banget ya. Iya, aku juga jadi banyak belajar ya dari Mbak Ayang hari ini. Nah, parents dan juga teman-teman Algorithmics di rumah, setelah kita berbincang sangat banyak dengan Mbak Ayang hari ini, banyak ilmu yang kita dapat. Aku mau ingetin teman-teman kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang gejala stres pada anak karena gadget terutama. Nah, di Algorithmics sendiri udah pernah bahas nih terkait game-game apa aja sih yang perlu dihindari oleh anak, jenis-jenisnya, dan kenapa harus dihindari, serta game apa aja sih yang lebih baik dimainkan oleh anak, itu udah kita pernah bahas. Jadi linknya bisa kalian akses tertera di layar Anda. Jadi di situ kita bisa tahu nih, bisa mengulas lagi. Jadi setelah nonton video ini mungkin masih bertanya-tanya game apa aja sih yang bisa nih dimainin sama anak. Jadi anak nih biar produktif screen time-nya bisa dicek videonya. Nah, aku mau nyimpulin aja sih apa yang udah Mbak Ayang sampaikan. Jadi di sini orang tua juga berperan penting. Jadi saling berkolaborasi antara anak dan juga orang tua, ciptakan lingkungan yang nyaman, serta tanda-tanda stres pada anak ini juga bisa terlihat dari perubahan perilakunya, perubahan emosinya. Lalu bagaimana sih orang tua memvalidasi emosi anak terlebih dahulu nih sebelum menghakimi anak. Jadi anak bisa merasa oh dirinya ini terlindungi dan juga nyaman. Jadi buat para orang tua penting banget peran dari ayah bunda di rumah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang penuh kasih sayang bagi anak. Oleh karena itu, aku Mentari dan juga ada Mbak Ayang. Terima kasih Mbak Ayang udah mau ngobrol banyak hari ini sama kita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak. Amin. Bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama teman-teman Algorithmics di rumah. Kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa.